Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang bukti elektronik di Indonesia, manajemen pencarian bukti, dan juga tentang konsep investigasi di mata kuliah forensik digital dan investigasi. Oke, kemarin kita sudah sempat membahas tentang apa sih sebenarnya perbedaan istilah dari bukti elektronik, bukti digital. Nah, di Indonesia sendiri di undang-undangnya lebih menggunakan istilah bukti elektronik, yaitu yang terdiri dari 3 bukti elektronik ini. Ada informasi elektronik, sistem elektronik, dan dokumen elektronik. Nah, kalau berkaitan dengan sistem elektronik ini sendiri menyatakan bahwa serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Pemahaman ini ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau Undang-Undang ITE yang juga sudah mengalami pembaharuan di tahun 2016-nya. Di dalam pemahaman sistem elektronik tadi disebutkan menyebarkan informasi elektronik. Nah, untuk pemahaman dari informasi elektronik ini juga ada di dalam UU ITE tersebut, ada di pasal 1 yang menyebutkan bahwa informasi elektronik merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik atau email, telegram, telex, telekopi, dan sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Jadi data elektronik adalah data digital yang bersumber dari perangkat elektronik yang berbasis komputasi. Menjadi syarat utama agar sesuatu digolongkan sebagai informasi elektronik adalah harus merupakan satu atau sekumpulan data elektronik yang telah diolah dan memiliki arti. Nah, data elektronik itu apa? Tadi kita singgung, data elektronik merupakan data digital yang bersumber dari perangkat elektronik yang berbasis komputasi. Sifatnya memang sangat luas. Lalu untuk pemahaman dari dokumen elektronik juga ada di dalam pasal 1, yaitu setiap informasi elektronik. Nah, jadi ada keterkaitan antara sistem elektronik, informasi elektronik, dan dokumen elektronik. Dokumen elektronik merupakan setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Jadi
dapat disimpulkan bahwa dalam pemahaman dokumen elektronik ini tadi mengandung penjelasan dari informasi elektronik dan menyebutkan istilah sistem elektronik. Sesuatu memang dapat digolongkan menjadi dokumen elektronik jika satu, merupakan informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, dan sejenisnya. Dan dokumen elektronik ini dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Jadi sistem elektronik di sini menjadi perantaranya, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, kode akses atau password, simbol atau perforasi tadi. Yang pasti mereka ini memiliki makna atau artinya. Dan di dalam pasal 1 juga memberikan pengertian bahwa sistem elektronik ini serangkaian perangkat atau prosedur elektronik. Jadi bisa disimpulkan sistem elektronik ini perangkat dan prosedurnya, informasi elektronik ini yang terkandung di dalam dokumen elektronik. Nah, secara umumnya bukti elektronik dapat kita sebut sebagai data yang tersimpan dan atau ditransmisikan melalui sebuah perangkat elektronik, jaringan, atau sistem komunikasi. Data ini kemudian dibutuhkan untuk pembuktian di persidangan. Dalam pembuktian, kita bisa mengenal ada Daubert kriteria dan Frey standar. Namun saat ini kita belum mempelajari bagian ini. Besok di bahasan selanjutnya kita akan membahasnya. Dan pemahaman secara umum dari bukti elektronik tersebut yang digunakan di Indonesia diambil dari beberapa dokumen. Yang pertama diambil dari SNI ISO 27037 atas ISO IEC 27073 2012 tentang Information Technology Security Technique Guideline for Identification, Collection, Acquisition, and Preservation of Digital Evidence. Jadi di ISO digunakan istilah digital evidence. Di dokumen-dokumen resmi Indonesia digunakan istilah bukti elektronik. Mengarah ke pemahaman dasarnya, bukti elektronik maupun bukti digital ini adalah sama. Mengarah bukti-bukti yang berkaitan dengan computer crime maupun computer related crime yang bisa digunakan untuk pembuktian sebuah tindak pidana. Dasar yang berikutnya ada Electronic Evidence, a basic guide for first responder yang dikeluarkan oleh ENISA. Jadi memang seringnya bukti elektronik, bukti digital digunakannya untuk tindak pidana. Walaupun tidak menutup kemungkinan dapat digunakan untuk tindak perdata maupun aktivitas-aktivitas lain yang memang membutuhkan bukti elektronik, bukti digital untuk penyelesaiannya. Oke, pemahaman berikutnya diambil dari Draft Convention on Electronic Evidence. Keempat ada UK Police and Criminal Evidence Act tahun 1984. Terakhir ada dokumen Electronic Crime Scene Investigation berupa A Guide for First Responders Second Edition yang dikeluarkan oleh NIJ atau National Institute of Justice dari US Department of Justice.
Selanjutnya kita akan masuk ke prinsip dasar penanganan bukti elektronik. Secara internasional terdapat 4 prinsip dasar dalam melakukan penanganan bukti elektronik. Pertama, terpeliharanya integritas data. Integritas data ini bertujuan untuk menjamin konsistensi data terhadap semua constraint. Constraint itu batasan atau aturan yang diberlakukan terhadap data tersebut, sehingga memberikan jaminan terhadap keabsahan data. Jadi hubungan integritas data ini lebih mengarah ke akurasi dan kebenaran dari sebuah data. Berikutnya, adanya personil yang kompeten untuk menangani bukti elektronik tersebut. Keberadaan ahli forensik digital memang mutlak diperlukan dalam menangani bukti elektronik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bukti elektronik ditangani secara baik dan benar dalam rangka menjaga poin pertama, yaitu integritas datanya. Ketiga, terpeliharanya chain of custody. Waktu itu kita sudah menyinggung sedikit tentang COC atau chain of custody, merupakan pendokumentasian bukti yang diperoleh dari awal di tempat kejadian perkara hingga penduplikasian atau imaging yang dilakukan untuk pemeriksaan sampai ke penyimpanannya, baik secara fisik maupun digital. Dengan kata lain, kita juga bisa bilang juga bahwa COC merupakan dokumentasi barang bukti yang harus dijaga, dokumentasi barang bukti untuk menjaga tingkat keaslian dari bukti tersebut, dari pertama ditemukan sampai akhirnya disimpan dan juga dilakukan penanganan oleh orang-orang yang kompeten tadi. Poin kedua, jadi antara poin pertama, kedua, dan ketiga ini saling keterkaitan. Hal-hal umum yang dapat dilakukan dalam proses investigasi untuk menjamin chain of custody ini adalah mendokumentasikan semua kondisi yang terjadi pada barang bukti. Kemudian, dokumentasi dilengkapi dengan foto maupun video untuk menjamin bahwa semua proses penanganan barang bukti telah sesuai dengan ketentuan. Hal ini nanti berkaitan dengan prinsip keempat. Berikutnya, selalu memberikan label segel pada barang bukti untuk menjamin autentifikasi barang bukti tersebut. Jadi, saat membuka segel, maka prosesnya juga harus terdokumentasi dengan baik. Kemudian, langkah yang dapat dilakukan berikutnya adalah mencatat log setiap individu yang bersinggungan dengan barang bukti. Keterkaitannya dengan poin kedua. Terakhir, form untuk dokumentasi ini biasanya dibuat rangkap untuk keperluan berbagai pihak yang berkepentingan. Ada banyak form yang tersedia, baik secara standar internasional maupun yang digunakan di Indonesia sendiri. Setiap instansi atau lembaga mereka dapat menyesuaikan kebutuhan form dan label yang sesuai dengan kondisi lembaga atau instansinya. Oke, lanjut. Prinsip yang terakhir ada kepatuhan terhadap regulasi. Ketentuan, prosedur, tata cara, semuanya pasti diatur dalam sebuah regulasi. Kedudukan bukti elektronik di Indonesia. Ketentuan di beberapa undang-undang memang menyatakan informasi atau dokumen elektronik dapat menjadi alat bukti perkara tindak pidana
Namun, dari pernyataan tersebut menimbulkan kesan bahwa informasi atau dokumen elektronik hanya dapat digunakan dalam tindak pidana tertentu, tetapi tidak dapat digunakan dalam tindak pidana secara umum. Kesan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perkara lain yang akhirnya dapat menghambat penegakan hukum pidana itu sendiri. Oleh sebab itu, terdapat penegasan dari Mahkamah Agung yang intinya menyatakan bahwa bukti elektronik dapat digunakan untuk seluruh tindak pidana. Jadi bukan hanya sebagian saja. Pengaturan bukti elektronik di Indonesia kita akan bagi menjadi 3 bagian. Ada perolehan bukti elektronik, pengelolaan bukti elektronik, dan pemeriksaan bukti elektronik di persidangan. Kita masuk ke bagian yang pertama, perolehan bukti elektronik. Ini meliputi tentang penggeledahan sistem elektronik. Untuk mencari informasi atau dokumen elektronik yang diduga dapat menjadi bukti dari sebuah tindak pidana, penyidik harus dapat mengakses komputer atau perangkat elektronik tersebut. Masalahnya, satu-satunya aturan penggeledahan bukti elektronik ada dalam pasal 43 ayat 3 dan 4 Undang-Undang ITE yang menyebutkan bahwa aturan penggeledahan hanya berlaku untuk tindak pidana dalam UU ITE. Undang-Undang ITE juga belum mengatur prosedurnya, prosedur yang harus dilakukan untuk penggeledahan. Masalah lain juga akan timbul jika seseorang menolak memberikan akses perangkat tersebut kepada penyidik yang melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Pasal 30 UU ITE mengatur larangan melawan hukum dan tanpa hak akses untuk mengakses komputer dan sistem elektronik dari orang lain. Jadi hal ini menyebabkan tidak ada mekanisme apa yang bisa dilakukan seseorang ketika menolak memberikan akses kepada perangkat yang akan dijadikan sebagai bukti elektronik. Dalam bagian ini biasanya penyidik akan menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu. Biasanya dulu saya pernah dengar sebuah kasus dari dosen saya ketika saya S2 bahwa ada sebuah kasus, jadi bukti elektroniknya sebuah handphone dan handphone tersebut terlindungi dengan password atau sandi. Akhirnya untuk mendapatkan password atau sandinya menggunakan pendekatan persuasif kepada pemilik dari handphonenya. Si polisi dia melakukan pendekatan secara psikologis. Dia mencoba membuat pendekatan dengan menceritakan bagaimana ayahnya, bagaimana hubungan dia dengan ayahnya, bagaimana kesehariannya dengan ayahnya. Jadi dia menyentuhnya secara psikologis sampai di detik akhirnya, di bagian akhirnya dia meminta password atau kata sandi dari bukti tersebut. Mungkin memang tidak dapat diterapkan untuk semua orang, semua pengguna dari perangkat yang terlindungi, tapi salah satu cara ini dapat digunakan supaya mekanisme perolehan bukti elektroniknya tetap sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia.
Tapi memang dalam UU ITE belum ada aturan teknis tentang tata cara penggeledahan bukti elektronik yang berlaku secara umum. Karena praktik secara nyata di lapangannya itu diserahkan kepada masing-masing lembaga. Contohnya kalau di Inggris itu tadi mempunyai ACPO, Good Practice Guide for Computer Based Electronic Evidence dari Association of Civil Police ACPO. NIJ Amerika Serikat punya aturan baku dalam Electronic Crime Scene Investigation, A Guide for First Responder. Jadi biasanya lembaga-lembaga ini yang akan membuat aturannya. Cuman Indonesia juga mengadaptasi dari prosedur yang digunakan oleh lembaga-lembaga tersebut. Selain itu, permasalahan yang ada juga belum adanya ketentuan untuk memeriksa perangkat dengan akses terbatas dalam hal pemilik perangkat tidak memberikan akses tadi. Oke, bagian kedua tentang penyitaan sistem elektroniknya. Pengaturan mengenai penyitaan bukti elektronik hanya tercantum pada pasal 43 ayat 3 dan 4 Undang-Undang ITE. Dan aturan ini pun punya beberapa kekurangannya, yaitu menyebut hanya berlaku untuk tindak pidana di bidang transaksi dan informasi elektronik, sehingga mengaburkan bahwa apakah aturan ini berlaku untuk semua tindak pidana atau tidak. Padahal seharusnya kedudukan bukti elektronik dapat digunakan untuk seluruh tindak pidana. Bagian ketiga, penyitaan surat elektronik. Untuk penyitaan surat elektronik atau email ini tidak bisa dilakukan dengan cara kita membuka paksa atau melakukan hacking dari email si tersangka. Namun harus sesuai dengan prosedurnya. Ketentuan pemeriksaan surat yang diatur dalam pasal 43 sampai 49 KUHP sebenarnya sudah dapat menjangkau pemeriksaan atas email. Mengingat juga dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS yang menyebutkan bahwa surat elektronik termasuk sebagai surat yang menjadi bagian dari layanan pos. Kendala dalam melakukan kewenangan ini terjadi apabila penyelenggara surat elektronik tidak berada di Indonesia, sehingga dapat menghambat perolehan surat elektronik sebagai bukti elektronik. Jadi misal ketika bukti elektronik yang akan digunakan adalah email dari layanan Gmail. Nah, Gmail ini berada di Google. Kita harus menghubungi pihak Google untuk mendapatkan isi dari email yang diperlukan sebagai bukti elektronik. Kita tidak bisa membypass caranya dengan membobol password dari email kemudian mendapatkan surat tersebut. Kita harus meminta kepada penyedia layanan emailnya. Kendala berikutnya, tidak adanya aturan yang memberikan kewenangan untuk dapat memaksa provider membuka email tersebut. Nah, jadi ketika mengakses email menggunakan provider yang ada di Indonesia, itu historinya akan tersimpan. Tetapi kita tidak bisa memaksa mereka untuk memberikan akses kepada email tersebut. Tentu saja hal ini dapat menghambat penyidik untuk menemukan bukti-bukti yang diperlukan. Namun, ketentuan tersebut juga sebagai salah satu untuk melindungi privasi dari pemilik email. Perolehan bukti elektronik yang berikutnya adalah berita acara. Dalam pasal 75 ayat 1
Dalam undang-undang disebutkan bahwa berita acara dibuat untuk setiap tindakan yang dilakukan berdasarkan undang-undang. Keberadaan berita acara kaitannya dengan bukti elektronik sangat penting. Berita acara digunakan sebagai dokumen bagi hakim untuk mengetahui bagaimana suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik. Apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak? Keberadaan berita acara ini juga membantu hakim menelusuri bagaimana suatu bukti diperoleh penyidik, serta apakah benar bukti yang diperoleh sama dengan yang dihadirkan di persidangan dalam rangka pembuktian. Jadi kedudukan berita acara ini menyerupai dari chain of custody sebagai pendokumentasian. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu tentang pengelolaan bukti elektronik. Pertama, ada pemeriksaan bukti elektronik. Bukti elektronik yang dihadirkan di persidangan harus terjamin integritasnya sesuai dengan prinsip-prinsip dari penanganan bukti elektronik tadi. Ada 4, yaitu terpeliharanya integritas data, adanya personel yang kompeten, terpeliharanya chain of custody atau COC, dan kepatuhan terhadap regulasi. Salah satu yang dapat menjamin adalah bukti elektronik telah diperiksa dengan prosedur yang benar. Lagi-lagi, ada di prinsip dasar penanganan bukti elektronik. Karena apabila bukti elektronik telah diperiksa sesuai prosedur yang benar, maka dapat disimpulkan bahwa bukti tidak mengalami perubahan. Dengan kata lain, integritas bukti tetap terjaga, sehingga mempunyai nilai pembuktian di persidangan. Saat integritas bukti sudah hilang, maka bukti ini secara otomatis tidak mempunyai nilai pembuktian lagi di persidangan. Itulah pentingnya menjaga prinsip-prinsip dalam menangani bukti elektronik. Namun, prosedur pemeriksaan bukti elektronik ini secara umum belum ada di Indonesia. Prosedur pemeriksaan bukti elektronik di Indonesia masih menggunakan standar yang dikeluarkan oleh NIJ dan ACPO tadi. Dalam prakteknya, memang prosedur pemeriksaan bukti elektronik diserahkan kepada masing-masing lembaga yang memeriksa bukti elektronik, sehingga menjadikan tidak samanya prosedur yang dimiliki oleh setiap lembaga. Selain itu, juga dapat menyulitkan hakim dalam melihat apakah bukti elektronik telah diperiksa dengan prosedur yang tepat atau belum. Sebagai contohnya gini, misal sebuah instansi yang bergerak di bagian pemeriksaan dan analisis forensik digital yang membantu kepolisian, itu mereka akan mempunyai prosedur tersendiri, model investigasi sendiri, framework penyelidikannya sendiri yang disesuaikan dengan kondisi dari instansi, sumber daya, dan ketersediaan toolsnya. Karena forensik ini kaitannya bukan hanya dengan buktinya saja, tapi juga dengan prosesnya, dengan tools yang digunakan, dan dengan orang atau aktornya atau sumber daya manusianya yang melakukan proses forensik digital. Besok kita akan mempelajari berbagai model yang digunakan oleh instansi, yang digunakan oleh lembaga dalam melakukan forensik digital. Kita juga akan mempelajari beberapa framework yang sudah dikembangkan oleh peneliti-peneliti, karena biasanya framework model ini dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan dari instansi atau lembaga yang memang menggunakannya. Makanya tadi permasalahan yang timbul adalah ada ketidaksamaan prosedur yang dilakukan, walaupun pada akhirnya tetap berpegang teguh
terhadap aturan-aturan internasional yang telah berlaku seperti ACPO dan NIC tadi. Itu. Bagian kedua, penyimpanan informasi atau dokumen elektronik yang diperoleh dan masa retensi datanya. Pasal 43 KUHP JO bab 9 PP 27/83 menyebutkan bahwa benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara atau bisa kita bilang rubgasan. Ketentuan ini seharusnya juga berlaku untuk bukti elektronik yang menjadi bukti sitaan. Namun, ketentuan ini hanya dapat diterapkan pada perangkat elektronik dalam tanda kutip. Jadi, perangkat elektronik ini merupakan perangkat yang bisa kita lihat, kita pegang, dan kita rasakan. Ini bisa diterapkan sesuai dengan pasal 43 tadi. Tapi berbeda dengan datanya dalam tanda kutip, informasi atau dokumen elektronik. Ini berbeda cara penyimpanannya. Memang ada beberapa peneliti yang mencoba untuk mengembangkan sistem penyimpanan informasi atau dokumen elektronik sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku. Kalau kalian tertarik untuk melakukan penelitian di bagian ini, juga bisa menemukan berbagai referensi-referensi yang saling keterkaitan sehingga akhirnya membangun sebuah sistem gimana sih kita bisa menyimpan dari bukti elektronik yang berisi informasi, dokumen, data penting untuk pembuktian ini sesuai dengan aturan yang ada di undang-undang, tapi juga bernilai pembuktian di persidangan. Karena tidak bisa kita membangun sistem penyimpanan bukti elektronik yang berupa data dalam tanda kutip, tetapi hanya membuat sistemnya saja, sistem penyimpanannya, tetapi mengabaikan aturan-aturan, prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. Jadi ketika kalian ingin mencoba atau terfikirkan untuk meneliti di ranah domain ini, perhatikan juga prinsip dan aturan-aturan yang diperlukan. Beberapa ada yang mengembangkan penyimpanan secara terpusat untuk bukti elektronik. Jadi dari didapatkan, kemudian diakuisisi dan dilakukan pemeriksaan, itu dapat disimpan secara terpusat. Kalian yang penasaran boleh nanti kita diskusi atau mencari berbagai sumber-sumber yang membahas tentang hal ini. Karena memang belum ada aturan atau prosedur yang jelas terkait penyimpanan informasi atau dokumen elektronik yang diperoleh oleh penyidik dalam rangka mencari bukti untuk tindak pidana. Padahal aturan tersebut sangat diperlukan mengingat sifat bukti elektronik yang sangat mudah berpindah, sehingga bukti elektronik rentan disalahgunakan. Padahal harusnya cara penanganan bukti konvensional maupun bukti elektronik itu harusnya sama. Hanya saja di Indonesia memang belum ada prosedur yang mengatur penanganannya dari bukti elektronik tersebut. Bagian ketiga, perlakuan atas data yang tidak relevan. Saat melakukan penyitaan atas informasi atau dokumen elektronik, dimungkinkan kita akan menemukan berbagai data atau informasi yang tidak relevan dengan perkara atau tindak pidana yang sedang diselidiki. Selain itu, dalam penanganan sebuah perkara, bisa saja terdapat data yang telah diblokir karena tidak relevan dengan perkara yang sedang ditangani. Namun saat ini di Indonesia belum ada aturan yang
mengharuskan harus dibagaimanakan sih data yang tidak relevan tetapi ditemukan saat melakukan pemeriksaan bukti elektronik tersebut. Kalau di Belanda sendiri ada sebuah aturan di pasal 125N Wetboek van Strafvordering dan pasal 10 ayat 6 Police Data Act Belanda yang menyebutkan bahwa ketika bukti elektronik terdapat hubungan dengan tindak pidana lain, maka dapat disimpan dengan kurun waktu 5 tahun. Jadi di prosedur atau aturan di Belanda ini menyebutkan dua bagian sekaligus, yaitu tentang perlakuan atas data yang tidak relevan dan bagaimana menyimpan informasi atau dokumen elektroniknya, yaitu di Belanda tetap disimpan sampai 5 tahun. Yang terakhir ada status bukti elektronik pasca putusan. Dari berbagai penelitian juga diketahui masih belum terdapat aturan yang jelas atas status data atau bukti elektronik yang telah diperoleh penyidik pasca perkara dihentikan atau diputus oleh pengadilan, baik yang terkait secara langsung dengan pembuktian maupun tidak. Akibat ketidakjelasannya, maka umumnya jika perkara diputus oleh pengadilan hanya akan menetapkan status perangkat elektroniknya saja. Apakah perangkat tersebut, misalnya dalam hal ini komputer, handphone, perangkat ini dikembalikan kepada yang berhak, dirampas oleh negara, atau dimusnahkan. Sementara data elektronik yang ada di dalamnya yang telah dilakukan cloning atau imaging oleh penyidiknya tidak ditetapkan statusnya. Sekali lagi, status hanya diberikan kepada perangkat elektroniknya yang bisa kita lihat, kita pegang, kita raba, kita rasakan. Komputer, handphone, hard disk, dan sebagainya. Kondisi ini menjadikan ketidakpastian hukum bagi penegak hukum. Apakah data elektronik masih dapat digunakan perkara lain atau perangkat pembawanya diperintahkan untuk dimusnahkan oleh pengadilan. Di Belanda ada aturan di pasal 354 ayat 2 Jo, pasal 351 Wetboek van Strafvordering menyebutkan apabila perkara telah diputus oleh pengadilan, maka pengadilan wajib memutuskan status atas data yang telah direkam atau disimpan. Pengadilan di Belanda dapat memutuskan untuk memusnahkan data jika dipandang penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana lain, atau dalam kondisi lain data tersebut dapat dikembalikan kepada administrator perangkatnya atau administrator sistem komputernya. Oke, bagian ketiga berkaitan tentang pemeriksaan bukti elektronik di persidangan yang berkaitan dengan pembuktian. Pasal 81 KUHP mengatur dalam persidangan, hakim akan memperlihatkan barang bukti kepada terdakwa. Hal ini juga berlaku untuk bukti elektronik. Namun, pada dasarnya, bukti elektronik yang harus dihadirkan adalah data yang berisi informasi atau dokumen, bukan perangkatnya. Tidak semua perkara memerlukan dihadirkan perangkat elektronik tersebut. Saat ini belum terdapat aturan mengenai bagaimana cara menampilkan bukti elektronik di persidangan. Dalam prakteknya, bukti elektronik ditampilkan dengan cara yang berbeda-beda, seperti menghadirkan hasil cetaknya,
menghadirkan perangkat pembawa bukti elektroniknya secara langsung, menunjukkan data di dalamnya secara langsung, dan sesuai dengan kasus yang sedang ditanganinya. Jadi cara-cara yang digunakan bisa berbeda-beda. Tidak adanya aturan menyebabkan ketidakpastian hukum mengenai bagaimana seharusnya bukti elektronik ditampilkan di persidangan. Hal ini sebenarnya juga menjadi bagian yang penting karena bisa saja cara yang digunakan dapat merusak bukti elektronik tersebut. Dan kalau di Amerika terdapat aturan Federal Rules of Evidence dan Digital Evidence in the Courtroom, a guide for law enforcement and prosecutors yang dikeluarkan oleh NIJ. Sehingga bukti dapat tetap dianggap memiliki integritas dan dapat dihadirkan. Oke, nanti kita masuk ke bagian selanjutnya tentang konsep investigasi. Tapi dari yang kita bahas tadi mempunyai kesimpulan bahwa tata cara perolehan bukti elektronik mulai dari penggeledahan, pencarian, hingga penyitaan bukti elektronik yang berlaku secara umum, baik untuk bukti elektronik yang berada dalam perangkat, jaringan, maupun sistem. Aturan ini harus berisi tentang urutan proses dan alat atau perangkat yang digunakan dalam perolehan bukti elektronik. Selain itu, tata cara pemeriksaan bukti elektronik yang harus ada secara umum, berisi tentang urutan proses dan alat atau perangkat yang digunakan dalam pemeriksaan bukti elektronik. Jadi ada kesetaraan tentang prosesnya apa saja dan alat yang harus digunakan apa. Selain itu juga tentang tata cara penyimpanan bukti elektroniknya, tata cara pemusnahan bukti elektronik, dan tata cara menghadirkan bukti elektronik di persidangan. Beberapa hal tersebut menjadi fokus yang harus lebih dikaji lagi dan dapat diberlakukan di Indonesia.